Halo guys, sebelum mulai ke videonya saya ingin meminta maaf kepada kalian apabila di tengah-tengah video kalian mendengar suara ayam berkokok, burung bersiul, ataupun bocil menangis, dan juga tidak lupa motor yang lewat karena saya berada di tengah-tengah pemukiman yang padat. Jadi mohon dimaklumi. Halo guys, gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik aja ya. Oke, kali ini saya akan menceritakan film yang bergenre sci-fi. Nah, jadi di film ini kita akan diceritakan tentang kehidupan di luar angkasa. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita ke filmnya. Tapi sebelum itu saya ingin mengingatkan kalian bahwa konten yang saya buat ini merupakan konten spoiler. Jadi buat kalian yang tidak menyukai spoiler, saya sarankan kalian tidak menonton video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita ke filmnya. Film dimulai. Diceritakan bahwa ada perusahaan yang bernama UTS yang telah berhasil menciptakan kehidupan di luar angkasa. Tetapi tidak semua manusia dapat ke atas sana, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa memasuki area tersebut. Kemudian scenes beralih kepada tokoh utama kita yang bernama Taiho. Diperlihatkan di sini bahwa si Taiho ini rela memberikan beras hanya untuk melihat sebuah mayat anak-anak. Nah, kenapa Taiho sampai rela menukar beras hanya untuk melihat mayat anak-anak? Nah, jadi jawabannya akan ada di alur kedepannya. Kemudian kita diceritakan bahwa bumi tidak layak lagi untuk dihuni. Meskipun begitu, masih banyak manusia yang tetap tinggal di bumi. Itu dikarenakan tidak semua orang-orang dapat naik ke atas, hanya beberapa orang-orang saja yang bisa naik ke atas. Yang dimaksud ke atas adalah tempat tinggal para manusia di luar angkasa, yang tepatnya berada di orbit. Kemudian kita diperlihatkan oleh dunia yang diciptakan oleh perusahaan UTS, meskipun itu adalah buatan namun hasilnya sangat mirip seperti di bumi. Kemudian kita diperlihatkan seseorang yang telah menciptakan dunia ini, yang bernama Dr. James. Sedikit info bahwa si Dr. James ini merupakan orang terkaya di dunia. Dan dia memiliki umur yang lumayan tua, yaitu dengan umur 152 tahun. Tidak hanya pujian-pujian bagus saja yang diterima oleh Dr. James, melainkan banyak kritikan-kritikan pedas dari para wartawan kepada Dr. James. Seperti limbah-limbah yang tercipta dari pembangunan proyek di luar angkasa itu. Nah, limbah-limbah itu sendiri akan jatuh ke bumi, dan hal tersebut membuat bumi semakin terpuruk. Jadi dengan kata lain, Dr. James sendiri yang menciptakan bumi tidak dapat dihuni. Space is full of trash. Lalu kita diperlihatkan pada pesawat-pesawat yang tengah mengevakuasi sampah-sampah yang bertebaran di luar angkasa. Nah, jadi si Taiho ini merupakan salah satu orang yang bertugas untuk mengambil sampah-sampah di luar angkasa. Nah, jadi di sini si Taiho dan timnya berusaha untuk mengumpulkan sampah sebanyak-banyaknya agar nantinya dapat dikumpulkan dan mereka jual. You're seriously going to take everything? Jalan SMH. 다른 배 생각을 왜 나한테 합시다. 그렇게들 사. 야, 정말 그. Jadi di tim ini ada 4 orang termasuk Taiho. Nah, jadi 4 orang ini memiliki tugasnya masing-masing. Yang pertama adalah seorang wanita yang bernama Jang. Nah, jadi si Jang ini merupakan seorang kapten di kelompok ini. Dan yang kedua adalah seorang robot yang bernama Bobs. Nah, walaupun dia robot, tapi dia memiliki pemikiran dan hati seperti manusia. Dan dia pun memiliki cita-cita untuk menjadi manusia seutuhnya. Dan yang ketiga adalah Kim. Nah, Kim ini merupakan teknisi bagian mesin. Dan yang terakhir adalah Taiho yang merupakan pilot di kapal itu. Nah, jadi di tim mereka ini bukanlah tim yang memiliki kekuasaan ataupun uang. Jadi mereka adalah orang-orang yang hidup dalam kesulitan. Bukan hanya itu, bahkan mereka memiliki hutang segudang. Nah, bahaya kan? Udah susah banyak utang. Jangan ditiru ya guys ya. Nah, karena kesulitan itu, mereka pun mau tidak mau mengerjakan hal apapun, termasuk mencari rongsokan. Nah, ketika mereka mencari rongsokan, tidak sengaja mereka menemukan seorang anak kecil.
Lantas anak kecil tersebut dibawa ke pesawat mereka dan diinterogasi. Namun setelah diinterogasi, anak itu tidak mengetahui apa-apa. Bahkan dia hanya mengetahui namanya dan tidak ingat tentang keluarganya. Singkat cerita, akhirnya mereka memutuskan untuk meminta tebusan kepada ayah anak ini dan mereka pun segera mencari keluarganya. Ketika mereka ingin berangkat untuk mencari orang tua dari anak ini, mereka pun tidak sengaja melihat televisi yang memberitakan tentang bahwa hilangnya seorang anak yang sangat berbahaya, di mana di dalam tubuh anak itu mengandung zat berbahaya yang dapat meledak kapan saja. Sontak hal tersebut membuat si Taeho dan kawan-kawan menjadi sangat takut dan mereka pun berlarian. Meski awalnya mereka tegang, namun mereka menghadapi rasa takut itu dan mereka pun berinisiatif untuk melaporkan anak itu kepada pihak berwajib. Kemudian kita diperlihatkan tentang kemampuan anak ini, di mana anak ini dapat menyembuhkan pohon yang telah mati. Scenes kembali berganti kepada Taeho, di mana Taeho dan kawan-kawan sedang berencana untuk mendapatkan tebusan untuk anak ini. Akhirnya mereka pun telah berhasil melakukan kesepakatan untuk tebusan anak ini, dan mereka pun menentukan tempat pertemuan mereka. Kemudian keesokan harinya mereka pun melakukan perjalanan dan melakukan pertemuan di sana, di mana mereka bertemu di tempat diskotik untuk melakukan negosiasi penukaran. Namun rencana mereka semuanya menjadi kacau karena mereka telah diketahui oleh mata-mata pemerintah pusat, di mana mereka ingin melakukan negosiasi pada anak yang sedang dicari. Nah, hal tersebut pun terdengar oleh seluruh orang di bioskop yang membuat orang-orang menjadi panik karena takut anak itu meledak. Akhirnya Taeho dan kawan-kawan kembali ke pesawat dengan membawa si anak kecil. Di sini terlihat bahwa si anak kecil sangat suka menggambar. Anak kecil itu menggambar wajah-wajah mereka. Nah, di sini Taeho tidak senang dan dia terlihat sangat membenci seorang anak kecil. Berbeda dengan Kim yang mulai menyukai si anak kecil itu. Kemudian scenes berganti kepada Dr. James yang sedang mengadakan rapat. Nah, di sini Dr. James sangat terlihat marah karena dia memiliki sebuah proyek untuk membuat Mars dapat dihuni. Namun, kuncinya adalah pada si anak kecil itu. Dan proyek itu tidak akan dapat dilakukan apabila tidak ada anak kecil itu. Lalu scenes berganti kepada si Taeho yang tengah kepusingan karena tidak memiliki uang. Namun kemudian datanglah seorang anak kecil ini yang mengajak Taeho untuk melihat sebuah pohon. Nah, kemudian Taeho pun ikut kepada anak kecil itu. Lalu kemudian setelah melihat pohon itu, Taeho kaget karena melihat pohon tomat yang telah mati itu kini telah tumbuh, bahkan sudah ada buahnya. Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung pergi keluar dengan membawa tomat-tomat itu untuk dijual. Dan akhirnya pun Taeho yang tidak menyukai anak kecil, kini dia menyukai si anak kecil itu. Kemudian Boobs pun bercerita kepada si anak kecil bahwa dulunya si Pak Kim ini dulunya adalah seorang kartel narkoba. Dia adalah bos geng narkoba yang terbesar saat itu. Namun, si Kim ini menjual narkoba untuk membantu orang-orang yang dalam kesulitan. Dia membantu orang-orang miskin di sekitarnya. Dan Kapten Jang adalah orang yang pintar, namun dia juga adalah orang yang sangat pemarah. Lalu kemudian si anak kecil bertanya kepada si robot ini, apa masa lalunya? Dan itulah jawabannya si Boobs. Kemudian Boobs pun menceritakan tentang masa lalu yang kelam yang dimiliki oleh Taeho, di mana Taeho dulu adalah seorang pembunuh berantai, yang dimana Taeho memiliki tugas untuk membunuh para penyusup yang naik ke atas secara paksa. Nah, kemudian di sini si Taeho membunuh ibu dari seorang anak kecil yang masih berusia 7 bulan. Karena tidak tega untuk meninggalkan anak kecil itu, akhirnya Taeho pun memutuskan untuk mengurus anak kecil itu. Di sini Taeho sangat menganggapnya seperti anaknya sendiri. Nah, sejak saat itu akhirnya Taeho tidak ingin lagi menyakiti siapapun. Karena hal itu, akhirnya Taeho pun dipecat dari pekerjaannya. Nah, dan akhirnya mereka pun kini hidup di jalanan. Hal tersebut membuat si Taeho ini memiliki perubahan yang sangat drastis, di mana si Taeho makin sering mabuk-mabukan dan suka berjudi, hingga tidak lagi memperhatikan anaknya. Sorry to rob you so blindly. No.
Ketika Taiho tengah bermain judi, tiba-tiba terjadi kerusakan sistem di lokasi itu, di mana banyak ledakan yang terjadi, yang membuat sebuah lubang yang akhirnya menyedot orang-orang ke dalamnya. Dan otomatis orang-orang yang tersedot langsung terlontar ke luar angkasa. Namun sayangnya anaknya si Taiho ini juga ikut tersedot. Kemudian Taiho pun pergi ke pusat pencarian mayat yang terombang-ambing di luar angkasa. Namun di sini Taiho yang sudah menjadi miskin tidak dapat membayar uang itu. Dan inilah alasannya si Taiho rela menukarkan beras hanya untuk melihat sebuah mayat, yaitu karena dia ingin mencari anaknya. Oke guys, karena film ini memiliki durasi yang lumayan panjang yaitu 2,5 jam, maka saya akan membuat 2 episode. Nah, untuk episode keduanya kalian bisa cek di deskripsi video ini. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.